Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini, temanya adalah karakter non-Kamen Rider favorit kalian itu siapa? Non-Kamen Rider itu simpelnya adalah orang-orang yang bisa berubah, menyerupai Kamen Rider, tapi tidak mempunyai titel atau julukan Kamen Rider. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke jawaban dari kalian semua. Let's go! Yang pertama ini ada dari Fajar Pratama 4990, Bloodstock dan Night Road. Karena pas awal-awal mereka itu terkesan misterius dalam kisah Build. Walaupun satu organisasi tapi memiliki niat tujuan berbeda, seperti Night Road yang ingin berkuasa atau menggulingkan pemerintahan ayahnya, dan Bloodstock yang memonopoli semua wilayah agar tunduk terhadapnya. Terima kasih untuk Fajar Pratama 4990, Bloodstock dan Night Road. Selain desainnya menurut gua keren banget ya waktu pertama kali tayang, dan juga bener apa yang dibilang oleh si Fajar. Walaupun mereka berdua ini satu organisasi, gua lupa nama organisasinya apa, tapi tujuan utama mereka itu berbeda sama sekali. Apalagi tujuan yang besar itu ada di si Bloodstock, yang siapa sangka kalau dia itu bisa dibilang jadi villain utama di series Kamen Rider Build. Bahkan kalau kalian sadar, catchphrase si Bloodstock pun sampai sekarang masih gua pakai di akhir video gua, yaitu yang Xiao. Itu pertama kali gua pakai Xiao setelah nonton Kamen Rider Build dan ngeliat si Bloodstock. Lalu berikutnya ini ada dari Reri Muhammad. Untuk ini saya suka di Valvarado, Spanner Kurogane, karena Valvarat menggunakan Valvarasher dan juga memberikan kekuatan kostumisasi kartu versi vehicle. Ya walaupun bertahan sampai episode berapa pas berhadapan dengan salah satu Malgam, lupa namanya. Namun Spanner Valvarat Kurogane memberikan dampak baru ke Hotaro CS. Terima kasih untuk Reri Muhammad, Valvarado. Seriusan, dari awal dari scan majalah gua ngeliatnya itu kayak aneh banget. Udah mah bentuknya itu kayak tidak asimetris, terus kotor banget. Tapi setelah melihat di actionnya langsung, itu keren banget seriusan Valvarado itu. Bahkan gue cukup suka dengan gimana cara berubahnya. Karena kan nggak ngomong Henshin ya, tapi dia itu ngomongnya Tekai. Itu kece sih. Dan untuk dampak ke dalam segi cerita si Gachar pun, Valvarot ini punya cukup penting ya, apalagi di arc pertama dan kedua, karena bisa dibilang tujuan awal si Valvarot ini kan buat nyari informasi kalau Fugakudo itu bukanlah pengkhianat. Lalu di arc kedua kita akhirnya diliatin ya masa lalunya si Spanner ini kayak gimana, dan sampai akhirnya si Spanner ini bisa berubah menjadi Kamen Rider. Lalu berikutnya itu ada dari Kazuraba Kota. Non-rider favoritku itu V1 sih dari series Kamen Rider Agito. Soalnya kostumnya kayak bener-bener bukan Kamen Rider, tapi kayak Metal Heroes banget, khususnya Gavan. Pada awal kemunculannya, aku kira V1 itu bagian dari Metal Heroes, soalnya mirip banget. By the way, V1 ini diceritakan mengapa dibuat karena untuk menyaingi Kamen Rider G3. Karena Kamen Rider G3 dianggap tidak mampu melawan para Anon atau monster di serial Agito ini, sehingga dibutuhkan sistem yang terkuat. Terima kasih untuk Kazuraba Kota. V1 itu yang kostum atau armornya silver kan? Sebenarnya gue nggak bisa komen terlalu banyak ya, karena jujur aja gue nggak begitu tahu tentang V1. Cuman gue pernah ngeliat si V1 ini dipakai sama orang yang benci banget ke si G3 kan. Itu aja sih yang gue tahu. Untuk dampak ke dalam ceritanya, jujur aja gue bener-bener gak tahu V1 ini kayak apa. Tapi kalau kita mau ngomongin secara desain doang, bener si V1 ini lebih ke arah Metal Heroes banget. Lalu berikutnya ada dari James Ezra 6242. Valvarado jadi salah satu karakter non-rider favorit gua, karena dari awal di tease atau di teaser di trailer udah cukup sangar sih penampilannya. Kostumnya juga kelihatan ada kotor-kotornya gitu. Itu keren sih, menambah kesan kayak tukang bengkel banget. Alat berubahnya juga keren banget, Valvarasher. Terus juga ditambah usernya si Kurogane Spanner yang cool dan pada awal kemunculannya punya sifat arogan ke si MC.
tapi ketika jadi Kamen Rider Valvarat dan debutnya keren banget, memuaskan sekali. Terima kasih untuk James Ezra 6242. Tadi pun ya kita udah bahas lah ya tentang si Valvarat. Dari segi desain yang kotor-kotor itu kelihatannya emang aneh, tapi pas udah masuk series kelihatan keren dan ya betul kelihatan sangar. Berikutnya ada dari Shinsatsu 1357. Saya mau memilih Bloodstock, tapi disebabkan ramai juga karakter ini, jadinya untuk favorit non-rider saya yang lain adalah Chaser sebelum jadi rider. Saya suka dengan perwatakan yang agak cool dan dingin. Sebelum jadi baik, dia adalah villain yang paling bagus di series Drive. Apalagi konfliknya di antara Drive dan Maha yang membuatkan series Drive unik sih. Dari segi desain, mesin Chaser pun cukup sangar dan agak menyeramkan. Terima kasih untuk Shinsatsu 1357. Seriusan, Machine Chaser emang sekeren itu sih. Apalagi kalau menurut gua, dia itu bener-bener ngerubah series Kamen Rider Drive banget sejak kemunculan dia. Harusnya sih kalau kalian udah ngikutin gua, banyak yang tahu kalau series Kamen Rider Drive merupakan salah satu series favorit gua. Tapi jujur aja, Drive ini di awal-awal episode ya khususnya, itu ngebosenin banget. Saking ngeboseninnya, mungkin bisa sampai bikin kalian ngantuk. Tapi sejak kemunculan si Machine Chaser, itu ceritanya jadi cukup berubah ya, pace ceritanya. Jadi mulai menarik buat diikutin. Bahkan si Machine Chaser ini pun punya beberapa plotnya sendiri ya. Dari mulai yang ternyata dia itu adalah Proto Zero, terus juga sempat bimbang si Chaser ini mau ke arah Romeudo atau ke arah Kamen Rider, sampai pada akhirnya memutuskan untuk menjadi Kamen Rider Chaser. Lalu berikutnya ada dari Leo Fukamiya Spanner Dandy. Untuk non-rider favorit saya adalah Bloodstock atau Isurugi Suichi, identik dengan villain paling pintar dan ngeselin. Sifatnya misterius, lebih fokus tujuannya itu ke arah MC-nya si Kiryu Sento. Tentang ungkap siapakah Kiryu Sento tersebut. Ada apa dengan hubungan dia sama Katsuragi Takumi? Oh, dia ngasih banyak ya, gua kira cuma satu doang. Kedua ada Night Road atau Himuru Gento. Dia lebih condong kasus ke Banjo Ryuga atau Crossy. Tentang kenapa dia tertuduh jadi buronan, bisa dibilang Night Road dan Bloodstock memang ada kerjasama. Walaupun sering berantem, keduanya punya kandidat soal rahasia Banjo dan Sento. Soal mereka berdua jadi bahan eksperimen Nebula Gas, kelinci percobaan unik kedua villain ini. Waduh, ini gak ada titik komanya, gue bingung nih. Kedua villain ini selalu saja rencana licik, beda sama Stark yang hanya ingin lihat perkembangan Sento dan Banjo buat naikin hazard level mereka. Night Road hanya ingin buat Kamen Rider jadi senjata perang aja, walaupun udah nguasain kuasa. Nyatanya Bloodstock semua rencana dia dibalik dalam perang saat plot twist terungkap kalau di iPhone. Waduh. Oke, terima kasih untuk Leo Fukamiya Spanner Dandy. Kurang lebih dia ngasih tahu kalau favoritnya itu ya Bloodstock dan Night Road. Bloodstock ini bisa dibilang jadi salah satu favorit banyak orang ya, karena memang karakter dia se-ikonik itu. Kapan lagi kan ada karakter villain yang pengen si MC sama secondary raidernya ini bertambah kuat. Udah gitu perannya sebagai Suichi Isurugi juga itu seriusan gak ketebak sama sekali sih. Soalnya pasti banyak yang nyangka kalau karakter Suichi Isurugi pada awalnya cuman buat karakter lelucon gitu doang. Taunya ternyata dia adalah sebagai villain utama. Itu seriusan bener-bener gak ketebak sih dari awal. Kalau Gento sebagai Night Road sebenarnya ini udah banyak hintnya ya. Lalu berikutnya ada dari Hikaru Raido. Bloodstock bang. Tuh kan Bloodstock lagi. Soalnya bisa dibilang dia ini termasuk villain yang misterius banget, kayak Obito tapi versi Kamen Rider. Selain itu kenapa gua suka sama Bloodstock? Karena dia karakter yang bikin plot twist paling bikin kaget pas gua nonton build. Terima kasih untuk Hikaru Raido. Lagi dan lagi Bloodstock. Ya udah gak bisa komen apa-apa lagi sih. Dari tadi soalnya kita ngomongin Bloodstock muluk ya. Simpelnya ya emang karakternya se-ikonik itulah. Dan terakhir ada dari HKL Katobe. Kalau gua Yuka Osada bang, salah satu Orpenok di Kamen Rider Vice. Gua suka karena dia cakep dan emang karena gua lagi rewatch Vice aja sih. Terima kasih untuk HKL Katobe. Sebenarnya ini jawabannya nggak masuk ke pertanyaan ya.
Karena pada dasarnya di dalam series Vice, si Yuka ini ya dia Orphanok, dan Orphanok itu ya monster di dalam dunia series Vice. Jadi bisa dibilang emang bukan karakter non-rider sih. Sebenarnya kalau mau lebih simple, karakter non-rider ini adalah karakter yang berubah menggunakan device, tapi ya tidak mendapat julukan Kamen Rider. Kalau Yuka Osada ya dia bener-bener Orphanok aja, monster. Mungkin kalau yang mau menyerupai monster itu ada Graphite. Karena si Graphite kan pas berubah bentuknya tetap monster, tapi dia itu menggunakan alat untuk berubahnya. Jadi ya si Graphite ini masih dibilang ke karakter non Kamen Rider. Dan ya itu semua adalah jawaban dari kalian untuk episode kali ini. Dan untuk pertanyaan berikutnya, ini masih seputar Kamen Rider ya. Karakter Kamen Rider ayah favorit kalian siapa? Tidak bisa dipungkiri lah ya kalau karakter ayah yang berubah jadi Kamen Rider, khususnya di zaman sekarang, bukan hal yang aneh lagi. Kalau dulu mungkin itu bakal kelihatan wah keren banget, tapi kalau zaman sekarang itu bakal jadi kelihatan kayak ya udah. Nah, karakter ayah yang bisa berubah jadi Kamen Rider favorit kalian itu siapa? Seperti biasa, kalau kalian mau ikutan, jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Sekali lagi, gue ucapin terima kasih banyak buat yang udah ikutan, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.